Nyeblak. Aduh, iya lagi enak ya. Coba nyanyi, aku nggak bisa nyanyi. Jangan suruh aku nyanyi, aku nggak bisa nyanyi. Main nggak ngegame, iya aku mau berangkat guys. Aku mau berangkat. Masa nggak bisa nyanyi? Nggak bisa. Gimana ya cara nyanyi ya? Orang bagus gitu suaranya kapan? Makasih ya Andrew. Spell contour dan alis aku pakai tag merek Korea. Contour aku pakai Lux Crime. Main yuk, ayo Bion. Nah, pakaian sapas kemarin di bibir works. Bikin bibir aku lembut. Lux Crime apa kak? Ya Lux Crime. Oh yang konturnya yang krim. Cushionnya pakai tier. Terus Sakti ngekos nggak. Saya seperti peninggalan orang suara mengaji. Iya, lagi ada pengajian di rumah aku guys. Nah, skincare kamu apa? Anyway, aku tadi habis bikin video buat di YouTube. Aku bikin video Get Unready With Me sama Get Ready With Me. Tapi nanti shade-nya apa kak? Ya shade-nya sesuaiin sama shade kamu. Aku pakai shade yang paling pertama itu, yang agak coklat muda. Ini GTA 6 bakal main nggak kayaknya. Enggak lah. Buset, PP-nya Bekasi Jakbar. Yoi bro, udah diupload belum? Baru bikin beberapa menit yang lalu. Ya amplop. Karena aku kemarin gara-gara kalian bilang, kok kamu gak pernah stay di GTA 5? Berarti iya. Harusnya sih. Hukumnya iya. Anjir, aku lagi gemukan gara-gara aku banyak makan. Kan hari ini kan aku ke RS. Hari ini aku opname, ya kan, di opname dulu sehari. Tapi kalian tahu nggak, aku tuh kayak sehari sebelum kemarin lebih tepatnya, aku tuh udah makan coklat Dubai. Aku makan haus, tau nggak haus yang isinya yang atasnya ramyeon. Terus apa lagi ya? Martabak tipis kering. Terus apa namanya? Terus makan berat, makan apa ya? Pokoknya banyak banget ya, aku makan banyak banget. Aku aja sampai stres kayak anjir aku makan banyak banget, tapi itu untuk memuaskan lidahku ini supaya nanti kan ada pantangan makan kan, jadi aku makan mukbang karbo gitu, makanya aku gemukan, tapi nggak apa-apa lah. Terus hari ini aku udah kepikiran mau makan Indomie goreng sama boba brown sugar. Ini aku lagi BM nih, dua ini. Makan yang puas, betul, makan yang puas kemarin. Abis OP amandel langsung behelan. Iya, jadi abis aku OP amandel, sebulan setelah aku OP amandel, aku mau pasang behel. Iya bener, komosian. Jangan kebanyakan boba, Jir. Biarin, Jir. Terus kemarin aku beli cat time boba juga. Dan kejadian nggak lihat seblak nggak jadi.
Nah join IUP yes. Tapi aku nggak tahu guys, aku pengen behel gigi bawahnya aja sih. Bisa nggak sih kayak gitu? Apa nggak bisa? Apa yang mandul sakit banget naik? Nggak usah bikin parno asu. Ntar aku gini. Hiup. Jadi biar gigi aku tuh rapi, gigi aku tuh nggak rapi. Jadi harus deh. Gigi atas, tapi kan nanti kalau di behel dia lebih rapi nggak sih? After OP enak nih makan es krim banyak-banyak. Kata dokter nggak boleh. Kemarin ke SMA, kok tahu? Aku pernah nggak stream loh. Bisa kok naik behelan bawah doang. Bisa ya? Behelan bawah doang. Soalnya mau ngerapihin bawahnya aja sih sebenarnya. Sama ini tuh atasnya kayak nggak rata nih. Dari sini sih kelihatan rata ya. Ya namanya natural teeth kan. Natural teeth. Coba aku nyari lip tint aku dulu ya. Sama atasnya aja nanggung kamu kelinci. Iya ya kan. Astaga itu udah ciri khas kamu gigi kelinci kenapa? Iya itulah sebenarnya jadi pertimbangan kayak karena kan gigi kelinci aku ini kan apa namanya aku juga suka gitu kayak bagus cuman kalau kata dokter kalau mau dipasang behel bawah sekalian atas jadi jangan nanggung gitu. Cuman ini alhamdulillah sih dia kagak maju-maju lagi ya gigi aku segini doang. Kok beda? Apa yang beda? Sabar aku pakai lip tint dulu. Iya atas juga pasang iya kan biar nggak nanggung. Saya hidup nanggung-nanggung. Kalian terusnya iya harus kalian jangan nanggung pas pasang behel tuh sakit nggak sih pengen juga aku nggak tahu ya kan belum pernah aku tidak tahu karena aku belum pernah merasakan yang namanya operasi pasang behel. Aku tuh lagi mikir guys kenapa waxing kenapa tidak boleh menggunakan bius anestesi maksudnya bukan biar pakai anestesi kenapa nggak boleh ya pakai krim anestesi gitu tuh kan aku cari di GPT kan kenapa nggak boleh wax itu pakai anestesi karena katanya anestesi itu kan menyebabkan efek samping bla 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 tapi apa bedanya sama treatment muka yang pakai krim anestesi kan tetap anestesi juga ngerti nggak sih maksud aku. Nah kok bisa ada Onyx sih ke Citeno? Ya kenal aja. Soalnya aku punya temen gitu kan sering main. Terus dia kayak temennya terus kayak ya udah main. Kok nggak pakai bulmat kakak? Kamu cantik banget pakai bulmat. Aku nggak pakai bulmat karena aku jadi sering ngantuk dan kalian bilang katanya mataku jadi kayak mata orang nggak pernah tidur. Makanya aku langsung lepas jir karena kalian. Tapi aku juga ngerasa sih kayak iya gue cakepan pakai extension sih paling nanti. Tapi kayak ya sudah lah. Cuma cantik banget pakai bunga. Cantik banget complexionnya ini aku pakai tear. Tapi nggak pakai bedak lagi kalau dipakai bedak nggak bakal glowing nggak sih? Gigi atas sudah rapi. Gigi atas dibilang rapi, dia kayak nggak terlalu rapi juga gimana ya? Jadi dibilang rapi sih rapi tapi nggak terlalu rapi. Ngerti kan maksud aku kayak
Tapi emang kalau dibehel gigi kelincinya hilang guys. Kalau dibehel emang gigi kelincinya hilang. Hilang dong, enggak juga dong. Jadi hilang apa enggak anjir? Jadi rata, tapi kan dia pasti serata-ratanya dia bakal tetap ngebentuk gigi gitu gak sih? Karena kan yang bikin gigi aku jadi kelinci itu panjangnya. Make sense gak? Kayak kan yang bikin gigi aku jadi kelinci itu panjang giginya. Misalnya dia mundur, dia bakal tetap kelinci gak sih? Karena kan kalau dimundurin dia panjangnya tetap tinggian yang ini daripada yang ini. Yang ini kan tetap pendek. Lo plus, enggak lah mas, plus hidung sih anjir. Emang beda ya hidungnya ya? Enggak lah. Enggak kayaknya bakal sama rata gitu. Masa sih? Ya ini tai lalat tompel. Ya tetap jadi kelinci soalnya gigi itu lebih besar sama lebih panjang. Bener kan? Jadi kayak gak ngaruh gitu loh walaupun dibehel. Tapi paling dia lebih rata. Karena kan gak rata nih. Kayak kurang rata. Aku juga sebenarnya masih agak deg-degan sih. Masih agak pertimbangin juga. Cuman emang aku gak pede. Aku gak pede senyum. Karena itu. TB53, TB170 ambil size apa? Gue lagi gak jualan. Nanti bentuk wajahnya berubah. Kan berubah bakal jadi lebih bagus gak sih? Iya gak? Berubah tapi bakal jadi lebih bagus. Kapan RPGT biar diklip sama gue tuh. Aku ntar lah RP. Kamu lebih cocok kamu kan kayak kemarin urusan gak fresh Cheers. Fun fact katanya kalau habis makasih ya Jackies. Fun fact katanya kalau di OP amandalnya nanti berat badan turun 7 kilo. Itu bener gak? Real or fake? Bener gak sih? Jadi kayak kalau habis OP amandel tuh berat badan jadi turun berapa? Tuh kan turun 10 kilo. Aku jadi semangat. Aku jadi semangat buat OP karena 7 kilo aman dulu sehelm bogo kah? Bukan, cewekku juga ini Tata ini ya. Bukan amandelnya yang 7 kilo kocak. Berat badannya yang turun. Sibal. Amandel 7 kilo mah lu udah begini, gak bisa berdiri anjir. Gila lu. Maci Tata. Kalau behelan Bebe juga bisa turun. Nah, apakah 2026 gue menjadi slim? Apakah 2026 gue menjadi kurius karena gue berat badan gue naik cuy, karena gue lagi banyak makan cuy. Kok bisa turun emang kenapa? Karena kan di sininya kan dioperasi, terus nanti jadi berkurang nafsu makannya kan. Jadi berkurang, mau makan yang karbo tuh nggak boleh. Jadi makannya tuh harus yang protein kayak mashed potato gitu-gitu loh. Katanya sih gitu.
Behelan, OP amandel, begadang, puasa, combo. Iya, combo kurui, Cok. Cok, kamu punya amandel, aku punya sayang. Lucu banget sih JPS. Follow dulu deh. Please kakak jangan kurus. Kenapa emangnya? Dulu kakak pernah pakai behel? Dulu nggak pernah. Makanya aku mau pasang behel. Guys, aku pengen main Valorant dah. Kurus versi lu di BB berapa? Aku sempet 47 kilogram. 47 kilogram itu aku kurus banget, Cok. Atau nggak 45 belum pernah sih, tapi 47 tuh gue kurus banget. Jepri Nicole mana, Nay? Ya Allah, jangan nanya gue. Emang gue emaknya? Hah? Tips bisa pacarin Naila tuh gimana? Tips bisa pacarin gue adalah jadi toji dulu. Jadi toji dulu. Aku sudah tidak pakai nail art, tapi aku masih pakai kuku ini loh, nail art di kaki. By the way, aku bikin sendiri loh guys. Kalian mau lihat gak? Tuh, aku bikin sendiri, warnanya kayak blue ocean gitu. Kamsia cantik. Mau apa? Toji itu sejenis apa? Toji itu sejenis Kok Toji itu sejenis apa sih? Toji itu anime, kocak. Gimana sih Toji itu sejenis apa? Kalau nanya Toji itu contohnya kayak gimana? Jujur kayak ketiban besi. Ya, masa gitu sih? Aku bikin sendiri loh. Ini aku bikin sendiri loh. Kamu jangan kurang ajar loh sama aku loh. Aku belajar sendiri, bikin sendiri. Toji mah Malik banget. Malik siapa ya? Malik ya. Kak pilih Tiara Andini atau Mahalini? Dari segi apa? Aku sih pilih dua-duanya cewek-cewek aku. Anjay, udah move on. Emang yang bilang gue belum move on siapa? Gue udah move on dari zaman kapan tahu ya. Sorry banget. Gue udah berapa lama gue putus? Kayak udah 8 bulan, 9 bulan kayaknya ada ya. Dari bulan 10 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 10 bulan gue. 10 bulan. Sekarang bulan 7 apa bulan 6 ya sekarang ya? Sekarang bulan apa? Sabar, kita charge handphone dulu. Aduh. Tips move on hubungan 7 ya, bener berarti 10 bulan. 10 bulan santai aja, aman aja. 10 bulan rasanya tuh kayak 10 hari kok. Gamon tapi masih hafal berapa bulan ngapalin. Loh, ya berarti kan gini aja, karena udah gak sekolah lupa semuanya. Iya coy. Gamonnya berapa lama? Gamonnya, aku gak gamon. Kenapa harus digamonin? Apa yang harus digamonin?
Apa yang harus digamonin? Shit. Enak nih jadi pengangguran. Enak lah, orang gak ngapa-ngapain. Iya sih, Malik udah deket sama cewek lain. Emang siapa guys? Emang siapa? Nanya aja, gue sih gak ngikutin. Emang siapa ceweknya maksud gue. Nanya aja bro. Gak mau tuh masih nyimpen parfum Malik loh. Itu mah namanya kita menghargai pemberian, cok. Gak ada apa-apa. Masa kita dikasih pemberian kita buang-buangin, itu kan namanya gak menghargai. Benar gak? Giveaway aja ya. Kayaknya ya, jangan lah masa gue giveaway sih anjing. Anding lu, gue dapetinnya aja. Gak bakal dapet lagi, masa gue giveaway. Tumben gak kentut-kentut. Aku tuh kentut kalau nervous, tau gak? Kalau nggak nervous aku nggak kentut. Kalau aku lagi nervous, YTT aja tuh aku pasti kentut-kentut anjir. Terus saya dapetin karena cuma dari Malik doang dapetnya. Nggak gitu, biasa aja sih, jangan terlalu diinin banget. Nah, lo pernah breakout? Pernah. Kalian nanya aku pernah breakout, aku pernah breakout. Tapi waktu itu lo kentut di live, gue tuh nggak pernah ya kentut di live kalau gue nggak lari atau nggak gue mute. Naila unfollow Acu, emang kapan aku follow kamu? Lebih suka lebih cerah tangan atau wajah? Aku mau cerahin muka susah banget. Cerahan tangan. Jauh cerahan tangan. Lebih down pas breakout atau after breakup? Gila banget. Pernah nggak lo mute waktu itu live YouTube? Nggak pernah ya, setan. Perawatan di klinik, aku perawatan juga di klinik. Lu nganggur gini jadi rajin mandi apa rajin tidur? Gue nggak tidur enggak, mandi enggak, main game iya. Kayak udah gue kayak ini banget, gamers banget. Potong bulu hidung, aku nggak punya bulu hidung anjir, aneh dah. Bulu hidung aku tuh nggak pernah keluar, kenapa ya? Di klinik perawatan yang nampol banget, yang paling ngaruh apa? IPL. Aku nggak capek-capek ngomong IPL.
Terus IPL, peeling, sama facial udah. Paling laser buat bekas jerawat. Habis itu udah sih. Botox enggak, aku belum pernah botox. Aku belum pernah botox, belum pernah HIFU ataupun yang merubah muka. Aku baru cuman buat kulit aja sih. Kalau yang lain-lain enggak. Gini ya guys, kita jadi pengangguran gini. Kalau nggak ada yang ngajakin jalan, anjay. Kalau nggak ada yang ngajakin jalan, itu bener-bener kayak gue bakal tetap di rumah dan gak mandi. Kan ada bopeng. Kak, sejak kapan gue punya bopeng, monyet? Sembarangan banget loh. Harusnya trading, iya. Tadi apa ya guys? Aku mau ngomong apa ya? Aku lupa anjir mau ngomong apa. Spill alis ini warna dark brown. Dark brown. Guys, di sini ada cutting aku nggak sih nanti? Takut dah. Takut sama cutting. Apa? Jangan nanya body care, skincare mulu napa? Aku udah sering banget ngomong body care, skincare. Tapi kalian ini nggak pernah denger, capek. Udah, jangan nanya-nanya mulu. Bukannya gue gatekeep, tapi gue udah spill ribuan kali, ratusan kali, anjay. Udah capek ngomongnya. Kalau kalian mau nanyain skincare orang, jangan nanya gue lagi. Udahlah, tanya yang lain aja. Tanyanya yang lain, apa kek, kuliah gimana, apa kek, tanyain main game apa. Ini skincare mulu, make up mulu. Capek jawabnya. Udah sering ngomong. Nah, Valorant lu udah radian? Belum, gue baru imo. Kalau kesah di 6 gimana nih? Kalau kesah di 6 banyak. Saking banyaknya gue sampai gak bisa berkata-kata kalau kesah gue apa aja di 6. Tapi terima kasih sudah meluluskan saya. Sumpah ya, rambut setengah gini tuh aneh banget tau. Kayak mau diapain serba salah. Kapan nikah? Tuh kan gak nanyain skincare, nanya kapan nikah. Baru lulus sekolah udah disuruh nikah. Ntar kalau gue nikah beneran, gila ya. Gue dulu seumuran ini, gue masih begini. Gue seumuran ini, gue masih begini. Masih main kelereng.
nikah terpaut ekonomi atau apa, kita kan nggak tahu, kita nggak boleh ngejudge orang anjir, kata gue dijudge mulu. Selagi mereka halal kenapa harus dijudge, kecuali mereka tidak halal, mereka melakukan adegan senonoh tidak senonoh baru kalian hujat, nggak apa-apa anjir. SDM rendah gini-gini segala macam. 50 orang gila, mana nikah. Jangan salah, kemarin di IG itu lewat umur 60 cewek umur 90 tahun itu baru nikah karena setelah pacaran 68 tahun dia selalu merasa tidak yakin dengan pasangannya dan akhirnya mereka menikah di umur 90 tahun. Damn, kata gue. Makanya jadi cowok tuh ngeyakinin cewek yang bener anjir. Jangan umur 90 baru dinikahin. Masih sama Malika, itu di RP masih mesra-mesraan. Iya masih mesra-mesraan, emang kenapa? Kan RP-nya suami istri, masa suami istri gak mesra-mesraan? Kalau karena misal Tuhan izinkan nikah mau di umur berapa? Kalau aku semisal diizinkan nikah, aku ingin umur 22 atau enggak 23. Karena aku mau kayak mama aku, kalau dia punya anak umurnya tuh kayak nggak terlalu jauh sama dia gitu loh. Jadi guanya nggak terlalu tua, anak gue udah gede anjas. Gila banget anjir. Enggak lah, ya terus dikasihnya. Mudah banget ya, biarin. Kok ngatur hidup gue? Sibal. Lo masih bocil lah, biarin suka-suka gue. Kok ngatur sih, nyebelin banget. Amin. Gitu. Kan maunya gue. Iya, lagian pacaran tuh buat apa sih? Pacaran tuh nyari apa sih? Gitu loh, ngerti gak sih? Pacaran tuh nyari apa? Tiap hari dosa ngalir, iya. Tiap hari dosa ngalir, iya. Ya, ngapain anjir? Tapi ya kalau misalnya situasi tidak mengizinkan untuk seperti itu, ya udah pacaran, nggak apa-apa. Tapi emang dosa tiap hari. Lancar Mbak Boy, cantik, makasih ya Tata. Akupuntur yang bagus di mana? Tapi jujur gue tuh gak rajin akupuntur ya. Gue juga jarang ganti-ganti tempat akupuntur. Gue pernah akupuntur 1 kali di Galaxy. Gue nggak tahu antara gue trauma apa gimana, tapi gue kayak nggak mau balik lagi. gue nggak tahu sih, karena kan ditusuk-tusuk ya mukanya, terus kayak ditusuk di bagian sini, anjrit sakit banget cok, kata gue. Orang bilang kan, iya ini bagus banget, setara skin booster. Si skin booster tuh ya mungkin emang efeknya jangka panjang kali ya, gue juga nggak tahu, tapi gue kapok sih, sakit anjir. Di sini nih apalagi nih, bawah hidung sini sama sini ih sakit banget. Kalau Galaxy Bekasi lah, iya kan gue Bekasinya, nggak kuat gue.
Tuh treatment pakai apa? Nanya lagi. Aku udah jelasin tiap kali live. Kayaknya aku tiap kali live ngejelasin 10 kali ada kali deh. Kayak literally 10 kali aku ngejelasin. Anjir. Misalnya aku udah ngejelasin 10 kali, besok-besok gue bilang skincare-nya apa, air wudhu, gue gituin, biarin aja. Pick me dah gue, daripada capek-capek. Kayaknya gue tahu deh kenapa orang-orang kayak gue tanya skincare-nya apa, air wudhu. Karena dia udah capek jelasinnya. Bukan dia pick me, dia udah capek jelasinnya. Makanya dia bilang air wudhu. Beliin. Pernah pre-love? Gak, pre-love apa ya? Pre-love kayaknya aku gak pernah deh. Belum pernah, tapi pengen sih. Aku diajakin sama temen aku beberapa. Tips buat kelas 12 gak harus ngapain aja. Tips buat kelas 12. Tips buat kalau lu udah jadi agit, lu statue aja jir, kayak ya udah, mereka tuh semua di bawah lu aja. Bercanda, nggak, maksud gue kayak kalau misalnya jadi agit kayak ya udah, nggak ada bedanya sih menurut gue. Jalanin aja bener, paling nanti yang adik kan, adik kelas kan nanti pada kayak sopan, nunduk, biasa sih gitu kalau yang masih ini. Tapi kalau yang udah enggak sih kayak ya udah statue aja. Buat para out TKA seserem itu? Enggak ah, aku TKA biasa aja. Kalau menurut aku ya TKA itu kalian ngerjain ya udah semampunya otak kalian aja, nggak usah try hard banget. Kayak ya udah semampunya otak lu kayak gimana, lu belajar sesuai kemampuan lu, gak usah lu try hard, nanti lu nervous malah lu jawaban lu buyar semua. Karena gue gitu, gue kan TKA banyak yang ngasal ya, karena kayak ya udahlah. Tapi nilai gue malah lebih bagus daripada orang yang try hard banget. Makanya gue kayak ya udah, daripada ntar lu try hard terus lu kecewa, mendingan lu mending latihan buat UTBK. Bener, UTBK tuh penting, karena kan buat nilai UTBK tuh ini banget kan, sensitif banget. Misalnya kayak berkurang 2 poin aja nih, 2 poin aja tuh lu udah bisa aja lu nggak masuk gitu loh. Kalau takut-takutin naik ya lah lu, masa gitu anjir. Guys, kalian gak sadar ya aku udah ngubah bentuk kamar ya. Tuh, aku udah ubah kesana ini semua udah gue ubah. Kenapa miring? Aku sambil nge-charge handphone. Kuliah nggak? Aku kuliah. Aku kuliah ya. Kenapa sih kalian kalau menanyakan sesuatu itu tidak kepada instrukturnya? Maksudnya misalnya nih pengen badan bagus, kalian tuh cari orang yang bener-bener mengekspos kegiatan mereka untuk membuat hal tersebut. Ngerti nggak? Kayak misalnya dia cewek nih, terus dia nge-gym, misalnya clothing deh. Siapa yang bener clothing namanya, bener nggak? Misalnya clothing, dia kan badannya bagus tuh, tanya sama dia gitu, jangan sama gua. Karena kenapa? Gua kerjanya cuma tidur,
Bangun main game tidur, bangun main game tidur, bangun main game tidur, mandi, makan, bangun tidur main game tidur makan. Udah gitu doang. Ada maksudnya gimana? Kalau gue diajakin nge-gym sama orang nih, misalnya ada yang mau ngajakin gue gym bareng, misal, ya udah, baru gue mau nge-gym. Dan itu juga paling cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Ntar kalau misalnya udah nggak diajak nge-gym lagi, gue udah nggak mau nge-gym. Aduh, lupa udah pakai maskara. Diajakin majinya. Gini guys, aduh ya Allah. Gue anti banget dah kalau ngajakin cowok duluan. Buat sekarang ya gue anti banget ngajakin cowok duluan kayak ayo yuk nge-gym bareng yuk. No. Kalau bukan dia yang ngajak duluan gue ogah, nggak mau. Makasih ya karena ya. Maksudnya Maji yang ngajak. Iya kan kalau ngajak sih gue sih gas-gas aja anjir kalau dia ngajak mah. Anjing gatel banget mata gue dari kemarin, tau gak sih, bengkak. Muka aku gak ada pori-porinya. Lihat nih, ini pori-pori nih tuh, lihat. Ini lihat nih. Lihat nggak? Woi, lihat nih, woi. Emang gue boneka nggak punya pori-pori anjir. Lihat apa tuh? Ini apa? Mingdep main memang ada gila-gilanya si kanaya ini. Mingdep main yuk. Gila banget deh, ini orang kagak ada berhentinya, istirahat hidupnya, capek. Gue ngomong sama dia, main mulu tiap hari. Anjir, ada ya orang punya tenaga main tiap hari, bener-bener tiap hari. Mau lu sakit, mau lu demam, mau lu apa, lu tiap hari nongkrong ke kafe. Out of nowhere lu ke kafe tiap hari. Itu harus gue tandain lagi. Literally tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, gak ada stop. Nyet, kata gue. Lu tenaga lu dari mana untuk ketemu sama orang tiap hari? Cafe is life gak bisa anjir. Gue gak ngerti. Kayak apa sih lu buang-buang duit, Nyet. Kolong merat aja yang duitnya banyak gak kayak gitu. Kayak apa sih, udah lu diem aja. Di rumah tuh lu diem anteng, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah gegayan nongkrong lu tiap hari. Ngapain sih gitu loh. Stop ceramahin gue, biarin aja. Capek liatnya, capek. Tiap hari nongkrong nyari apa lu? Dapet apa sih nongkrong tiap hari? Kata gue, lu tiap hari nyari apa? Nyari laki apa nyari apa di sana? Bingung juga gue sama lu, tiap hari nongkrong mulu. Bayangin ya, gue demam, gue sakit, tiba-tiba nelpon. Lu di mana? Kok berisik? Ya nih, gue lagi di Warkoem. Ya Allah, suy. Capek gue ngasih tahu lu. Kayak dunia gue ya, gue nongkrong keluar, gue kalau nongkrong nih di kafe atau apa, gue udah bener-bener jadi rokok pasif. Itu sehari gue nongkrong aja gue udah bete banget kalau rambut gue udah bau rokok, tau nggak? Apalagi dia tiap hari kesana, ketemu orang-orang kayak gitu. Gue kalau ke Warjon nih, gue kasih tau lu tau Warjon kan? Gue kalau ke Warjon itu gue bete banget, parah bete banget. Karena apa, indoornya aja tuh bau rokok, outdoornya bau rokok. Indoor outdoor bau rokok. Tapi gue cuma pengen makan aja. Gue pengen makan mie, gue pengen makan pancong, udah. Kayak anjing, tenaga orang tuh sebanyak-banyaknya tenaga orang tiap hari kok bisa.
gue nggak bully lu ya Kanaya, ini yang namanya Kanaya Roar, ini yang gue lagi omongin tuh ke dia ya guys. Gue capek banget sama dia. Dia nongkrong tuh kuat loh, kayak dia sehari bisa ganti 3 tempat tongkrongan. Dia sehari bisa 3 tempat tongkrongan, ganti-ganti, ntar backgroundnya merah, ntar tiba-tiba backgroundnya coklat, ntar tiba-tiba backgroundnya singa, apa segala macam. Kayak gila, lu nggak ada capek-capeknya Jir, kata gue. Ada apa sih? Capek liatnya. Gue aja yang di rumah aja capek, apalagi gue keluar-keluar anjir. Jogging yuk, nggak usah ngajakin gue jogging. Kalau pulangnya lu nongkrong lagi, gue nggak mau, males. Gue mau ke rumah sakit diajak jogging, kan aneh. Sakit, otaknya sakit. Punya temen otaknya sakit, saya dia nggak punya akal pikiran. Capek. Gila banget anjir. Gue nih ke Cikunir aja, gue mau beli cilung. Ke Cikunir aja. Itu gue harus ngumpulin tenaga gue dari 2 hari yang lalu, baru gue ke Cikunir beli cilung. Kalau enggak gue males anjir. Yang top upnya, kalian jangan lupa top up ya di tempat top up aku, karena itu harganya murah tau guys. Nanti aku bikin tutorial gimana cara top upnya ya, karena paling nanti sambil aku main Valo, sambil aku tutorin ke kalian, karena aku mau beli bundle skin baru. Kok bohong sih anjing, kapan gue pernah bohong? Top up ML bisa, top up PUBG bisa, top up apa aja bisa deh kayaknya di sono mah. Anak Trisakti, kenapa tuh? Ya guys, gue mau bobo dulu. Gue mau bobo siang dulu karena kayak gue ngantuk banget. Gue gak tau kenapa gue ngantuk banget. Habis itu gue mau main game. Habis itu gue baru ke bisnis keluarga yang dari tempat apa. Gila loh. Itu sih ownernya gue sama Maji ya. Kalau dibilang bisnis keluarga sih mungkin keluarga masa depan. Keluarga masa depan. Gak tahu, enggak lah. Ini aja temen-temen, bisnis antar temen, bisnis temen aja. Kita kan sesama temen harus membuat bisnis kan, kayak maksud gue bikin bisnis sama temen itu, bagus guys, daripada kita ngomongin yang gak jelas, ngomongin game mulu. Ya kita bikin bisnis sama temen gitu, ngerti kan? Ya masa temen sih nggak banget. Sebenarnya itu kan buat modal nikah. Enggak lah, bercanda. Gila banget anjir, gila banget. Yolo offside. Enggak. Ih, bercanda sumpah. Bercanda. Ya Allah. Enggak, gila, bercanda doang. Nah, habis standing kah? Enggak, aku tuh enggak habis standing nih. Ini angle, lihat apa nih? Kita buka nih kacanya ya. Tuh biar kalian lihat aku. Ya, jatuh. Nih. Tuh. Enggak tahu kenapa kusem. Enggak ada yang ini tuh bercanda doang. Kalian tuh enggak asik banget ya, enggak bisa diajak ngejokes anjir. Apa sih? Udah males. Aku mau bobok duyuh. Bobok cantik duyuh. Cium, dikasih mawar suruh cium anjing. Orang ngasih apa sih? Ngasih paus dulu baru cium. Ini ngasih mawar suruh cium. Ada gila-gilanya.
Apaan sih teman mesra sakit ya, gila banget anjir. Ntar kalau udah gue kaya raya gue kasih pause. Gimana lu mau kaya raya kalau tiap hari nongkrong mulu? Lu bayangin ya, kopi tuh harganya misalnya nih kita ambil murah aja deh, espresso. Misal lu beli espresso berapa sih guys? Harga 15.000 kan ya? Bener gak? Espresso 15.000, 17.000. Kok murah banget ya? 17.000, ya udah 17.000 kali 30. 17.000 kali 30 berapa? 17 kali 30, malas banget ngitung anjing. 17 kali 30 deh, kita ambil simpelnya aja nih ya, sabar. Kita tuh harus ada parenting nih, misalnya gue punya suami ya, gue menjadi istri yang baik, gue bakal menghitung keluaran dia tiap bulan supaya dia lebih wise lagi. Sabar, kita hitung ya, kita hitung bersama-sama. Terlalu ini aku jatuh anjir. Kita hitung ya. Ya Allah. Aduh, ngebug live aku anjir. Oh, ini bisa nih. Nah, oke, kita hitung ya. Pertama-tama, kalkulator mana sih? Ini ya. Americano 17.000, Magnum setengah 12.000. Tuh, belum sama rokok. Pertama, harga espresso dulu. Harga apa tadi? Kopi 17.000. 17.000 dikali 30. 510. Ya kan, 510. Terus rokok itu lu sehari berapa bungkus? Sehari berapa bungkus rokok? Sehari berapa bungkus? Oh ya anjing, karena ya sehari berapa bungkus? Sehari 5 bungkus, lu gak mati muda apa? Gila lu. 6 batang gak cukup. Gue gak tahu harga rokok berapa ya. Misalnya sehari deh lu berapa ribu? 6 batang satunya 2.000. Ya udah lu sehari berapa ribu? Apaan sih? Seharinya berapa ribu? 6 batang satunya 2.000. Ya udah 12.000. 12.000 ya. 12.000 kita kaliin 30 sama dengan 360 ditambah 510.000 sama dengan 870.000. Uang lu terbuang tidak penting seperti ini. Uang lu terbuang tidak penting seperti ini. Ini bisa lu pakai buat treatment ya, girls. Ini bisa lu pakai buat treatment, buat facial, biar muka lu mulus. Daripada lu ngebul mulu, ini paru-paru lu hitam, mendingan lu kayak gini ya. Lu harus bisa manage uang 870.000. Oke? Kalau gua, pengeluaran gua itu nggak perlu dihitung karena itu udah tanggung jawab suami gua buat ngeluarin duit segitu. Gitu. Tapi kalau dia, kita harus ngepret uangnya supaya buat gua. Misal begitu. Makanya jangan merokok. Ngitung bisnis top up bersama Maji. Kita ngitung bisnis top up gue bersama Maji. Jangan lah, masa udah jangan. Nanti aja.
Eh, 200 juta per bulan gimana? 200 juta per bulan sih gila ya. Kalau 200 juta per bulan sih gue bakal gue sayang terus suami gue, nggak bakal gue marahin. Nggak mungkin gue kayak gituin, nggak mungkin, pasti gue sayang. Itu gila banget anjir. Modal berapa? 2 juta per bulan. 2 juta per bulan lu ngajakin gue berantem. Treatment gue aja nggak cukup segitu. Lu ngajakin gue berantem cuma 2 juta doang. Anjing. Gila lu. Realistis ini mah materialistis. Kita harus tahu ya, ini buat cowok-cowok. Ini buat cowok-cowok aja nih biar kalian mikir gitu kan. Mungkin ada yang bakal kesenggol dan mungkin ada yang bakal kesenggol egonya lebih tepatnya ya. Tapi kalau 2 juta sebulan, gue bawa golok tiap hari di kasur gue buat ngebacok lu. Kalau misalnya lu berani macem-macem sama gue, anjir. 2 juta per bulan sih gue stres ya. Tapi tergantung. Tapi sebenarnya nggak mau gue setolol-tololnya gue nggak mau, gue kayak gitu nggak ada. Tapi tergantung. Kalau dia masih mau berusaha, misalnya nih dia mau berusaha, dia menunjukkan diri dia nggak pengangguran gitu. Dia masih mau bersih rumah, dia masih mau nyuciin kaki gue, dia masih mau mandiin gue, dia masih mau muanya, pokoknya yang gue suruh ini dia mau, ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak mungkin kodrat wanita seperti itu, ngerti nggak sih? Nggak mungkin kodrat wanita itu suami apa babu. Makanya kalau nggak mau jadi babu, jangan kayak gitu. Mandiin lah ya. Kalau misalnya udah jadi suami, emang kenapa? Lulurin kayak gitu loh. Lulurin, mandiin tuh bukan mandiin jorok, blow on banget anjir. Lulurin daripada gue bayar terapis, lulurin gue sehari daripada gue luluran ke salon gitu kan, mendingan dia yang bersihin daki-daki gue. Tuh Naufal tuh liat sepatu gue aja 2,3 tuh. Cowok aja ngomong kayak gitu. Awas blunder gimana sih? Kayak maksud gue salah ngomong di klip, ya udah. Gue juga gimana ya kalau masalah yang orang-orang suka ngeklip, capek juga gitu. Mereka juga lagi nyari beras. Make sense, ini kan konteksnya suami, bener, bukan pacar. Kecuali pacar. Kalau pacar kan enggak dong. Kalau pacar gue nggak pernah mau minta speser pun sama pacar gue. Ada 2 kemungkinan, cewek matre sama cewek realistis. Contoh, kenapa ada 2 kemungkinan? Kenapa di dunia ini ada cewek matre padahal dia mencoba untuk realistis? Nggak apa-apa dia mencoba untuk realistis kalau dia sendiri bisa menyanggupi kehidupannya. Tapi kalau dia tidak bisa menyanggupi kehidupannya dan dia menuntut berkali-kali lipat ke calon suaminya, itu berarti dia matre menurut gue. Tapi ini kan opini gue ya, opini orang bebas beropini. Kayak kalau menurut gue, bener nggak sih kayak gitu nggak sih? Apa nggak tahu ya. Cuma menurut gue ada 2 kemungkinan, cewek realistis sama cewek matre. Kalau dia nih
Anjay. Kalau misalnya nih gue sebelum nikah, gue bisa meng-afford diri gue misalnya 20 juta per bulan, dan gue menuntut hal itu ke suami gue, itu gak masalah, itu realistis karena itu emang kebutuhan gue. Tapi kalau misalnya gue sebulan cuman 200.000 atau misalnya gue sebulan itu cuman 1 juta terus gue nuntut 300 juta, itu sih lu matre menurut gue. Mana yang kesenggol? Ada yang kesenggol guys? Aduh. Berarti kalau kesenggol, harusnya cowok itu bukan kesenggol sih. Harusnya kalau emang cowok yang benar itu dia berusaha untuk mengupgrade dirinya, bukan kesenggol. Gitu. Karena cewek yang kayak gue pasti bukan gue doang, pasti rata-rata cewek juga punya kayak begitu gitu loh, punya standarnya masing-masing. Kalau kesenggol ya berarti lu nggak mampu gitu aja, ngerti nggak sih? Daripada kesenggol mendingan perbaiki isi dompet tuh, bener kan? Ini motivasi ya untuk orang yang kayak anjing lah nih cewek, pasti ada yang gini, anjing lah nih cewek banyak bacot banget anjir, masa matre banget sih. Ini namanya bukan matre bang, ini realistis bang, gitu. Duh banyak yang kesenggol ya, aduh maaf. Aku sempat lihat postingannya Nafas Kopling, itu banyak banget cowok yang kesenggol sih. Aku kayak dah, kataku malah ngehujat si Kopling, si Sylvie. Kenapa si Sylvie yang dihujat anjir? Harusnya kalian perbaiki diri kalian. Gue akan kasih 50 juta per bulan asal dia rajin masak dan menjaga anak, nyiapin baju kerja suami. Itu kan tanggung jawab seorang istri gak sih? Tapi pembantu wajib ada. Karena apa? Sebelum aku menikah sama lo, bokap gue mengadakan asisten rumah tangga, dan itu wajib ada. Jadi bukan berarti kita semua yang megang kerjaan rumah. Sorry banget, gue gak bakal mau. Karena gak semua orang ditakdirkan punya rezeki lebih. Tapi takdir itu bisa diputusin. Nggak tahu ya, tapi takdir itu bisa diputusin. Kalau semisal dia bisa, dia masih punya usaha, dia masih punya mindset, dia masih bisa berpikir untuk masih bisa diubah, benar, masih bisa diubah kan? Emang iya. Gitu. Gak percaya takdir tuh, bener Kevin nih. Emang biasanya yang namanya Kevin ini biasanya namanya Kevin ini dia pintar berbisnis nih kayaknya. Gitu. Sama satu lagi ya, ini buat cowok-cowok, pesan buat cowok-cowok semuanya. Kalau kalian itu mau memacari orang yang misalnya mau yang kerudungan atau yang soleha atau yang kayak gimana, ya udah pacarinlah perempuan yang seperti itu. Jangan memacari perempuan yang emang tabiat dari awal dia seperti apa, lalu lu memaksa dia untuk menjadi apa. Karena apa? Memang baik kayak menjaga pakaian perempuan itu menurut aku memang sangat baik. Tapi ada gimana ya, ada masa dimana dia pasti bakal berubah untuk dirinya sendiri. Kayak mamah aku contohnya. Karena mamah aku, dia itu tadinya tuh bener-bener kebuka banget pakaiannya kan. Terus dia sama papa aku, tapi papa aku tuh gak pernah yang kayak mengekang dia harus A, harus B, harus C. Terus mama aku kayak sadar sendiri perilakunya salah gitu loh. Akhirnya dia menutup sendiri diri dia tanpa disuruh siapapun, dan itu malah bertahan bertahun-tahun dibanding kayak dipaksa pakai jilbab terus nanti dibuka tutup kan kayak gimana gitu ya. Kalau ada asisten rumah tangga terus lu ngapain di rumah? Ini dia nih. Ini dia contoh
contoh calon suami yang amit-amit jangan jadi calon suami gue. Gini ya Beb, kita kasih tahu ya. Aduh, aku pusing banget, banyak yang kesenggol egonya. Kalau kalian sebagai lelaki merasa kesenggol, ya udah, kalian buat statement sendiri buat diri kalian aja. Gak usah ngajakin aku berantem di sini gitu loh. Kayak kesel aja gitu loh. Ini kan standar gue nggak ini kan standar gue. Kita masing-masing semua perempuan punya standar. Laki-laki pun juga punya standar. Laki-laki punya standar. Laki-laki pasti nih ya, buat cowok yang berduit pasti dia mau perempuan yang sesuai standar dia, yang selalu cantik tiap hari, terus kayak selalu merawat diri. Bener nggak sih? Cowok yang berduit pasti juga mau cewek yang menjaga dirinya gitu loh, walaupun dia nggak kerja atau kayak gimana, tapi kan looks itu penting. Kalau kata laki-laki sih gitu ya, rata-rata gue deket sama laki-laki sih, laki-laki tuh yang penting visual, bener nggak? Tuh kalau nggak mampu bilang aja, gila Kevin ini typingan cowok-cowok, bagus gitu loh. Ulang Beb, aku mau record buat kasih cowok aku. Yang mana yang mau diulang? Standar samping nggak standar tengah? Yang mana aja deh, good mood. Intinya nih, tugas kan tadi ditanyakan, kalau misalnya ada asisten rumah tangga, terus gue ngapain? Ya gue sebagai istri lu muasin lu lah, ngapain lagi? Emang gue babu disuruh ngurusin rumah, disuruh ngurusin anak? Ya kalau anak itu emang udah kewajiban sih, gue pasti bakal ngurusin anak gue. Dan gue pasti gak bakal pakai neni juga kalau buat anak. Tapi untuk rumah kayak nyuci piring, ngepel, nyapu, gosok, gue sih sama bokap gue gak pernah disuruh kayak gitu. Makanya gue mencari suami ya yang gak nyuruh gue kayak gitu juga. Kalau misalnya gue disuruh sama suami gue buat kayak gitu-gitu ya ngapain gue jadi istri lo gitu loh. Oh, yang tipe, iya itu penting banget, cari cewek itu sesuai tipe kalian ya. Ini buat para cowok-cowok, kalau kalian suka cewek yang terbuka, jangan kalian nyari cewek yang tertutup terus nanti kalian malah nyari-nyari yang terbuka lagi. Ngerti gak sih? Kayak kesel banget anjir, kata gue. Ngapain gitu kalau misalnya lu pengen cewek yang kayak seksi atau gimana, lu nyari yang tertutup, yang cadaran atau kayak gimana. Ya berarti terus nanti kalau udah kayak gitu, cowok kan gak ngerasa puas tuh sama apa yang dia udah punya. Nanti dia bakal nyari yang lain tuh kayak ngapain gitu loh. Lu nyakitin perasaan cewek aja. Kesel. Tuh, aku suka cewek seksi. Ya udah cari yang cewek seksi. Jangan cari cewek yang tidak sesuai tipe kamu. Begitupun perempuan juga punya tipe. Ngerti nggak? Apanya yang dipuasin nih? Si Alif ini bertanya, kalau udah suami istri, apalagi yang dipuasin? Bodoh kali kau pertanyaannya. Kesel banget. Kayak kenapa sih? Bukannya kita matre ya, beda. Kalau matre itu kita sebelum menikah emang nikah cuma buat puasin itu. Gimana ya ngomong sama orang kayak gini ya, susah gitu loh. Emang bukan cuma itu, kayak banyak gitu loh, banyak banget yang harus dilakukan. Tapi kan kita peributannya ini antara lu dan gue. Kenapa, kayak maksudnya lu bertanya kenapa harus ada neni, terus gue ngapain? Ya pasti banyak lah, job desk gue banyak anjir, kayak pakai nanya gitu. Maksud gue kesel banget. Kalau matre tuh ngeporotin, misalnya nih ditanya
kamu mau kado apa? Iya, aku mau tas ini, harganya berapa? 100 juta, tapi gue gak sanggup belinya. Itu matre namanya, ngerti gak? Nyebelin banget deh. Kesel banget, gak suka. Kembali ke hitungan rokok dan kopi. Oh iya, rokok dan kopi ya guys. Rokok dan kopi itu buat kalian para lelaki, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau laki-laki, kalau dia kerja itu kan kebutuhan kan. Itu kan kebutuhan dia nggak sih kalau misalnya rokok dan kopi. Tapi kalau cewek, ini ya, kalau cewek rokok dan kopi, itu lebih baik kamu kurangkan girls. Karena itu tidak baik juga. Kopi itu bikin gigi lu hitam, bikin gigi lu kuning. Jadi lu kurang-kurangin. Tapi kalau cowok ya udahlah. Kalau matre ngeporotin kalau dari masa depan. Iya betul. Alis beda, aku trading. Makanya berbeda. Apalagi nge-vape. Ya nge-vape juga nggak baik sih. Tapi aku nge-vape, tapi kayak ya udah, aku kayak jarang juga. Lu tipe cowok yang suka merokok apa enggak ngerokok? Gue tergantung. Gue sih selagi dia masih kuat, selagi dia nggak cepat mati, nggak apa-apa dia ngerokok. Kayak gue tidak melarang, karena ada loh guys orang yang dipaksa buat berhenti ngerokok terus dia malah meninggal kan, kata gue. Serem banget. Rokok, pot, kopi hidup gue. Ya nggak apa-apa kalau itu hidup lu selagi lu mampu. Tapi kalau lu nggak mampu ya lu kurangin. Gitu aja. Maksudnya kayak boros aja gitu loh tiap bulan kayak gitu. Rokok membunuh. Iya. Kayak adek gue nih. Kan gue punya adek 2 laki-laki. Kalau misalnya mereka ngerokok tapi masih pakai duit bapak gue gamparin sumpah. Gila banget anjir ngerokok. OTW rumah lu ya? Gak ada. Lu ngomong rumah gue ngerokok. No. Rokok kan buat refreshing aja daripada selingkuh. Nah itu sebenarnya aduh jangan bahas selingkuh deh guys. Selingkuh itu udah gak boleh ya. Selingkuh itu hal yang tidak boleh dilakukan ya. Dengan lu udah selingkuh aja, itu akan menurunkan moral lu sebagai orang gitu loh. Mau lu cewek, mau lu cowok, gak aja gitu loh. Jadi jangan bahas selingkuh, karena selingkuh itu gak baik dan sampah aja. Beda pandangan cowok sama cewek itu jauh banget ya. Ya pasti jauh lah. Gendernya juga jauh beda. Perbandingan 2 hal jelek sih jujur janggal. Apa tuh? Nah kalau aku gaji 10 juta pengeluaran 15 juta 18 juta gimana cara ngatasinnya? Gaji 10 juta pengeluaran 15 juta 18 juta itu gimana ceritanya? Minus dong banknya, gimana sih? Anjir kata gue. Lu gak kangen gue? Gue mau ke rumah sakit kan ya. Lu malah mau ke rumah gue. Gila lu. Nah dicariin Malik. Masa sih emang ada? Ada orang yang bilang lebih pilih rokok daripada nasi sebulan. Itu tuh gila ya? Itu gila, itu statement dari mana itu ya? Itu sih stres ya bro. Kata gue stres itu. Lusa gue masih di rumah sakit. Nah ya, gue hari ini ke rumah sakit, gue besok tindakan, besoknya lagi gue masih di rumah sakit, gue masih dirawat. Kocak. Lu kalau mau jenguk gue. Ini nggak ada yang jenguk gue nih, gue sakit nih, monyet. Nah boneka Pokemon itu bukan Pokemon.
Itu nailong. Itu nailong, kurang ajar. Itu nailong. Ih, sakit apa? Aku sakit mandil. RSJ tuh apa ya guys? Rumah sakit jiwa ya? Gila loh, masa gue ke rumah sakit jiwa anjir. Capek banget. Mana tuh makeupnya belum aku upload, nanti ya. Ngerokok tuh sebenarnya tempat penenang saat cowok di tiap lelahnya. Ya udah, aku nggak mau ngejudge guys. Balik lagi, cowok yang merokok atau cowok yang ngepots atau nge-vape atau apa, aku tidak ngejudge. Ya, aku tidak ngejudge, tapi aku ngejudge kalau misalnya kayak kalau lu nggak bisa afford buat rokok lu dan lain-lain, kurangin gitu loh. Kayak misalnya adik gue nih, gue punya adik cowok, balik lagi gue bilangin gue punya adik cowok 2. Mereka kan masih pada kecil-kecil, tapi kan pergaulan itu kan ya namanya pergaulan pasti ada aja gitu kan, kayak ngerokok atau apa, dan ngerokok sekali itu pasti bakal ketagihan nextnya. Aku pernah merasakan rokok, bukan rokok sih, pots gitu kan, sama rasanya ketagihan, tapi kayak lama-lama tuh pusing kalau gue. Tapi kalau adik gue, ya gue nggak tahu ya, jangan sampai kalau misalnya adik gue sampai ngerokok, dia kan berarti penasaran apa yang dia stresin anjir, kerja kagak, nyari duit enggak, apa yang dia stresin coba kalau dia ngerokok anjing. Makanya kalau sampai dia ngerokok, wah abis loh gue sebagai kakak lu bakal eksekusi lu anjir. Udah gue nggak tahu lagi capek sama cowok ngerokok, sama cowok ngepot, sama cowok mau kondo juga. Gue capek ngasih taunya gimana. Pokoknya lu mikir aja, kalau lu kesenggol berarti lu emang gak mampu aja. Sekian, terima kasih.